Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di sesi Ambis Ekstra di hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aliani Syakira, bisa dipanggil Kak Alia. Di sini saya akan menjadi host untuk menemani serta memantau berjalannya sesi Ambis Ekstra di hari ini bersama Kak Amar sebagai super teacher pelajaran kimia. Kepada Kak Amar, dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah kedengar ya suaranya ya. Oke, adik-adik, gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Kita ketemu lagi, sama-sama kita belajar kimia lagi dengan sesi atau momen yang berbeda gitu ya. Kalau sebelumnya kita ketemu di jam materi, nah di hari ini kita akan masuk ke sesi Ambis Ekstra gitu ya, judulnya Ambis Ekstra. Apa yang akan kita bahas di Ambis Ekstra? Kita hari ini akan membahas soal, gitu ya. Kita akan bahas soal apa? Nah, untuk memudahkan gitu ya, karena kan kalau soal itu lebih enak kalau misalkan adik-adik sudah pernah nyoba dulu gitu ya ngerjain soalnya, baru kemudian kita bahas daripada tiba-tiba kakak bahas soal tapi adik-adik belum pernah nyobain gitu kan ya, jadi nggak tahu susahnya di mana, nggak bisanya di mana. Nah, sehingga pada malam hari ini kakak akan membahas soal challenge. Soal challenge 1 dan 2 kalau cukup ya. Kalau cukup waktunya kita akan bahas soal challenge 1 dan soal challenge 2. Dua-duanya materi yang sama yaitu stoikiometri. Ada yang masih ingat soalnya atau mungkin ada yang punya soalnya? Kalau ada yang punya soalnya silahkan dibuka soalnya gitu ya. Kita akan bahas bareng 8 soal total ya, ada 8 soal. Oke, siap ya? Kurang lebih 40 menit ke depan kita akan bahas, semoga cukup, insya Allah. Oke, kakak akan share screen dulu mulai dari soal challenge yang pertama. Sudah muncul? Sudah ya? Sudah muncul ya? Oke, di soal stoikiometri 1 atau di soal challenge 1 ini kita bahasannya tentang stoikiometri sampai hukum dasar ya, sampai hukum dasar. Jadi kalau nanti ada pertanyaan atau bingung dengan soalnya, silahkan ditanyakan lewat chat. Oke, kita mulai dari nomor 1. Oke, soal nomor 1. Jumlah atom hidrogen yang terdapat dalam 42 gram NH4 2 kali Cr2O7 adalah. Nah, soal tentang konsep mol. Ada yang masih ingat caranya? Ini ya. Yang perlu kita lakukan gitu ya, karena kita mau mencari jumlah atom dari si hidrogen, maka kita harus tahu berapa mol dari si hidrogennya. Untuk mengetahui berapa mol dari hidrogennya, berarti kita harus tahu berapa mol dari senyawaan NH4 2 kali Cr2O7-nya. Nah, ini kakak langsung hitungin di sini MR-nya ya, biar nggak bertanya-tanya. MR dari si NH4 2 kali Cr2O7. Nah, untuk menghitung jumlah atom hidrogen, kita bisa menghitungnya dengan rumusan mol dikali bilangan Avogadro. Ya, mol dikali bilangan Avogadro, L ini bilangan Avogadro, dikali dengan indeks H. Ya, kali dengan indeks H. Jadi kalau pakai rumusan ini, kita bisa langsung dapat si jumlah atom hidrogennya. Kan kalau rumusan awalnya sebenarnya jumlah atom itu sama dengan mol dikali bilangan Avogadro doang gitu kan. Nah, tapi karena yang ditanya adalah atom hidrogen, yang ditanya adalah si atom hidrogennya, maka kita kalikan dengan hidrogennya, gitu ya, kali indeks hidrogen. Nah, mol ini sama dengan massa per mr, molnya massa per mr dikali bilangan Avogadro kali indeks H-nya, tinggal masukin aja.
Nanti berarti masanya 42 gram dari sini per MR-nya 252. Ini ya, udah dihitungin MR-nya. Dikali 6 kali 10 pangkat 23, ini adalah nilai bilangan Avogadro-nya. Kemudian dikali 8. 8-nya ini adalah indeks dari H-nya. Sini kan H-nya ada 4 dikali 2, 8 ya. Jadi dapat nilainya sama dengan, nah ini tinggal kita hitung aja ya. 42 kali 6, 252 bisa coret. Jadi kita dapat jumlah atom hidrogennya adalah 8 kali 10 pangkat 23 atom. Jadi jawabannya untuk yang nomor 1 adalah yang A. Ada pertanyaan untuk soal nomor 1? 6 kali 10 pangkat 23 ini adalah bilangan Avogadro. Ini bilangan Avogadro-nya. Jadi kalau misalnya di soal itu bilangan Avogadro kadang diketahui, kadang enggak. Jadi sebisa mungkin alangkah lebih baiknya kalau dihafalkan saja. Ya, nilai L-nya ini bilangan Avogadro-nya 6 kali 10 pangkat 23 ini lebih baik dihafalkan, mungkin lebih mudah nantinya. Gitu. Ada pertanyaan lain untuk soal nomor 1? IH itu indeks dari atom H-nya. Nyari indeks gimana? Lihat aja H-nya ada berapa. Ini H-nya kan ada 4 nih. Gimana ya? Ini kan H-nya ada 4. Ya kan? Di sini ada 2. Oh, yaudah nih kita kalikan aja. Ya, 4 kali 2, 8. Itu. Ini 4 kali 2, ini 8. Kita dapat di sini. Nah, bilangan Avogadro-nya, iya kita bulatkan. Gitu ya. Kadang di soal ada yang minta dibulatkan, ada yang enggak. Nilai aslinya kan 6,02 ya. 6,02 sekian-sekian. Itu belakangnya juga masih ada sebenarnya. Cuman ada beberapa soal yang dia mintanya udah pakai pembulatan aja, pakai 6. Ada yang mintanya sampai 6,02 gitu. Jadi nanti tergantung dari soalnya aja untuk belakang komanya. Apakah kita pakai pembulatan atau enggak. Lihatnya dari mana? Lihat aja dari option-nya. Kalau dia minta pembulatan, biasanya angka depannya ini bulat. Ini kan 8 doang gitu ya, nggak ada komanya. Tapi kalau ada belakang komanya, berarti kita pakai nilai yang 6,02 gitu. Jadi bisa dibulatkan, bisa enggak ya, tergantung permintaan dari si pembuat soalnya aja. Begitu. Ada pertanyaan lain? Nggak ada ya? Bisa ya, nomor 1 masih mudah. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Ini keulangan. Oke, soal nomor 2. Reaksi antara unsur belerang dan unsur oksigen menghasilkan 2 jenis senyawa dengan komposisi seperti tertera pada tabel. Ada senyawa 1, senyawa 2, unsur S dan unsur O-nya masing-masing. Di senyawa 1 unsur S-nya 50%, unsur O-nya 50%, senyawa 2 unsur S-nya 40% dan unsur O-nya 60%. Pertanyaannya, jika senyawa 1 adalah SO2, maka rumus molekul untuk senyawa 2 adalah ya. Jika senyawa satunya SO2, rumus molekul untuk senyawa 2-nya apa? Gitu kan? Nah, karena di sini kita membandingkan ya, kita membandingkan komposisi unsur ya dari 2 senyawa yang berbeda, maka kita di sini menggunakan hukum apa? Ada yang tahu? Pakai hukum apa kita? Bandingin 2 senyawa yang berbeda. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Hukum apa yang kita pakai? Bandingin satu unsur yang sama pada 2 senyawaan yang berbeda. Kita pakai hukum perbandingan berganda. Punya siapa itu? Punya Dalton ya. Jadi untuk soal yang kedua, di sini kita pakai hukum Dalton atau hukum perbandingan berganda. Nah, karena di sini kita pakainya hukum Dalton dan pengerjaan hukum Dalton itu simple, ya, simple.
Gimana caranya? Yaitu kita tinggal menyamakan salah satu unsur untuk membuat perbandingan unsur yang lain. Karena di sini ada S dan O, ya ada S dan O, maka kita bisa buat salah satunya dibuat sama. Bisa S-nya yang dibuat sama atau bisa O-nya yang dibuat sama. Ya, bisa boleh S-nya yang kita buat sama atau boleh O-nya yang kita buat sama, terserah, bebas. Nah, tapi kalau untuk soal ini, menurut Kakak, kita akan lebih mudah mengerjakan kalau yang disamakannya adalah S-nya. Kenapa? Karena di sini senyawaan satunya SO2, jumlah S-nya ada 1. Ya, S-nya 1 doang, O-nya ada 2. Kalau kita nyamain O-nya nanti ribet di akhirnya. Ya, kalau kita nyamain S-nya relatif lebih mudah gitu ya. Akan relatif lebih mudah karena jumlah S-nya di sini cuma ada 1. Nah, kita akan menyamakan jumlah S-nya. Ya, jadi samakan jumlah S-nya dulu. Di sini ada 50% dan 40%. Berarti kalau mau disamain jumlah S-nya, senyawaan 1 ini kita kali 4. Ya. Kemudian senyawaan 2 kita kali 5. Nah, ini kan kalau 50 kali 4, 40 kali 5, nanti hasilnya sama kan ya? Nah, karena yang senyawaan 1, si S-nya kita kali 4, maka unsur O-nya ini juga kita kali 4. Jadi sama ya. Senyawaan 1 kalau 1 kali 4, yang lain juga kali 4. Senyawaan 2 ini kita kali 5, berarti si O-nya juga kita kali 5. Sehingga kita akan memperoleh seperti ini. Senyawa 1, S-nya 50 kali 4 dapat 200. O-nya 50 kali 4 dapat 200. Kemudian senyawa 2, 40% kali 5 kita dapat 200. 60% kali 5 kita dapat 300. Nah, setelah dapat seperti ini, ya udah tinggal lihat senyawaan 1, ya ini SO2 katanya kan. Di SO2 itu 200% ini adalah S. S-nya berapa di sini? 1. Ya kan? S-nya 1 nih. 200% itu sama dengan S-nya 1. Kemudian untuk yang 200% O, berarti O-nya 2. Nah, di senyawaan 2, ini kan S-nya sama nih, sama-sama 200%. Berarti jumlah S-nya sama-sama 1. Ya kan? Karena persentasenya sama, berarti jumlah S-nya juga sama. Sedangkan untuk O-nya, kalau ini 200% itu ternyata 2, berarti kalau 300%, ya udah, berarti kan perbandingannya 2:3 kan? Kalau ini yang 202, berarti yang 300 ya 3. Gitu ya. O-nya ada 3, berarti untuk senyawaan 2 yaitu adalah SO3 gitu ya. S-nya 1, O-nya 3. Begitu. Ada pertanyaan untuk soal yang nomor 2? Nah, BK ya benar. Yang B ya. Kalau misalnya di senyawaannya nggak ada yang 1, bebas. Sebenarnya kalau kita nyamain si O bisa gitu ya. Walaupun misalkan kita pengen si S-nya 1, O-nya 2, tapi yang mau kita buat sama si O-nya, ya boleh-boleh aja. Gitu ya, boleh-boleh aja, nggak masalah. Yang penting prinsipnya kalau di Dalton itu kita nyamain salah satu. Kita nyamain salah satu untuk menemukan perbandingan unsur yang lain. Gitu ya. Kalau misalnya kita pakai yang S-nya, ya udah berarti kita konsisten. Si S-nya ini kita buat sama. Ya, si S-nya kita buat sama sehingga senyawaan 1 kita kali 4, senyawaan 2 kita kali 5. Ya, 50 kali 4 200, 40 kali 5 200. Ya, sekalian jawab pertanyaannya Maulana ya. Kenapa dikali 4 dan 5? Itu untuk menyamakan jumlah. Ya. Ini untuk menyamakan jumlah kali 4 kali 5. Nah, kalau untuk kenapa nggak disamain awalnya yang O-nya? Ya boleh-boleh aja tadi gitu ya, bebas. Yang penting salah satu, boleh S-nya atau boleh O-nya. Tinggal pilih aja, kita mau yang mana. Apakah kita mau menyamakan jumlah S atau kita mau menyamakan jumlah O. Salah satunya aja yang disamain ya. Kalau yang disamain ya boleh gitu ya, boleh-boleh aja. Kalau O-nya yang disamain berarti kan yang ini 50%, ini 60%, berarti nanti yang atasnya kita kali 6 kali 5. Cuman nanti belakangnya ribet. Kakak udah nyobain nyamain O-nya, tapi ujung belakangnya itu ribet, gitu ya. Ujung belakangnya ribet. Silakan kalian coba aja. Tapi bisa, itu bisa ya. Nah, O3-nya dari mana? Ini O3-nya dari mana? Perbandingannya aja lihat. Yang di senyawaan 1, ini kan 200 nih. O-nya 2. Kalau 200, O-nya 2. Kalau 300, berarti kan 3.
coret aja nih nolnya. Ya, nolnya kita coretin aja. Berarti kan perbandingannya 2:3, ya nggak? Ini kalau ini kita coret nolnya, gitu kan? Ini juga kita coret nolnya. Berarti sisanya 2. Tinggal si 2-nya atau si 3-nya aja. Gitu. Tinggal 2-nya atau 3. Nah, berarti 2 ini akan digunakan sebagai indeks dari si O-nya. Berarti yang 3 ini juga kita gunakan sebagai indeks dari O-nya gitu. Jadi O-nya 2 sama O-nya 3. Begitu. Ini bab bagian mana hukum dasar ya? Kasih contoh untuk yang kalau pakai kayak O, boleh-boleh. Kalau pakainya O, kalau O nggak disamain ya, untuk Belinda, O-nya nggak disamain, yang disamain S-nya doang, salah satu. O-nya nanti dibandingin. O-nya dibandingin. Gitu ya. O-nya dibandingin, tapi di sini iya nggak sama gitu. Yang disamain satu aja. Kita kan mau nyamain si S-nya kalau di sini ya. Tapi kalau misalkan kamu mau nyamain O, berarti nanti yang dibandingin adalah si S-nya. Kalau kelor tuh kayak ibaratnya pensil. Ya, ngikut S-nya yang dikalinya gitu. Karena yang mau disamain si S, ya udah berarti si O ngikut aja. Kalau mau nyamain O, berarti si S ngikut aja. Gitu. Kalau kita pakai yang O, agak ribet sih angkanya ya nanti. Bentar. Nanti kakak share coretannya aja ya di grup. Nanti kakak kasih ke hostnya untuk yang contoh kalau misalkan si O yang disamain. Oke. Soalnya di sini pen tab-nya lagi nggak bisa dipakai gitu. Jadi agak susah coret-coretnya. Haus doang. Gitu. Tadi O2-nya dapat dari mana? Di sini ya. Nih. Ini O2-nya kan dari sini. Soal SO2. Ini soalnya dari soal. Dan soalnya SO2. Jadi O-nya 2 gitu kan. Ngikutin aja nih. Senyawa 1 ngikutin soal aja. Yang kita otak-atik itu si senyawaan 2-nya. Gitu. Si senyawaan 2 nih yang kita otak-atik. Jadi ngikutin aja. Hasilnya sama. Nanti hasilnya sama. Hanun sama ya hasilnya. Kita mau nyamain S-nya atau nyamain O-nya sama hasilnya. Sama aja. Nanti akan kakak share deh nanti kakak kasih coretannya ke kakak host biar nanti di share di grup Telegram untuk nyamain O-nya ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi yang ini? Ada? Saya? Ada. Oke. Oke, kita akan lanjutkan ke soal yang ketiga sekarang ya. Oke. Soal yang ketiga. Gas X sebanyak 0,2 gram menempati volume 440 ml. Bila 0,1 gram gas CO2 pada T dan P yang sama menempati volume 320 ml, maka gas X tersebut dapat berupa apa? Nah, apa yang perlu kita cari di sini? Nah, sebelum kita memikirkan apa yang kita cari, kita lihat dulu apa sih yang diketahui gitu kan. Kita pakai hukum yang mana, kita pakai rumusan yang mana. Nah, kita punya gas X dan gas CO2. Ada 2 gas. Ya, ada 2 gas yang berbeda. Pada T dan P yang sama, kondisinya sama. Nah, di sini ada perbandingan volumenya. Volumenya 440 sama volumenya 320. 2 gas yang berbeda di kondisi yang sama, kemudian kita membandingkan jumlah volumenya. Berarti kita bisa menggunakan hukum Avogadro. Ya, kita menggunakan hukum Avogadro karena di sini cuma membandingkan jumlah dari si gasnya aja. Kita membandingkan gasnya aja. Ya, kondisinya sama di sini kita pakai Avogadro. Rumus Avogadro N1 per V1 sama dengan N2 per V2. Nah, dari sini sebenarnya kita tinggal masukin rumusnya aja, tinggal masukin angkanya aja. N ini mol, V-nya volume. Tinggal masukin aja. Mol itu massa per mR. Ya, massa per mR per volume 1, volume 2. Nah, di sini tinggal masukin aja. Apa yang perlu kita cari? Masukin aja data yang ada, nanti ketahuan apa yang harus kita cari. Ya, kalau kita masukkan data yang kita punya, misalkan untuk gas 1-nya ini adalah si X,
gas 2-nya adalah CO2, berarti massa si X 0,2, MR-nya kan kita nggak tahu ya. Kemudian volumenya 440 mili. Di sini volumenya mili nggak masalah, yang penting sama-sama mili atau sama-sama liter bebas, yang penting satuannya sama. Terus yang N2-nya ini massa si CO2 0,1 gram per MR-nya udah ada di situ 44, volumenya 320. Nah, berarti dari rumus ini yang nggak ada adalah MR. Ya nggak? Yang nggak ada di rumus ini nilainya itu adalah MR. Berarti MR yang harus kita cari. Ya, MR ini yang harus kita cari. Ya udah, ini hitung biasa, kita cari MR-nya. Ini bisa nyoret-nyoretnya. Tinggal dicoretin, sebenarnya di sini bisa ya. Maksudnya ngitungannya tanpa kalkulator sebenarnya bisa. Gitu. Sini ada 0,1 per 44. 44 ini kan bisa turun ke bawah. Nanti 44 sama 440 ini bisa kita coret 44-nya. Jadi nanti sisa 10 gitu kan. Ini tinggal sisa 10. Nah, ini 320, ini 0,2. Berarti kan kalau mau tinggal langsung 32 dikali 2 aja gitu kan ya. Nolnya kan sama nih, buang. Ini 0,-nya buang gitu. 32 kali 2, 6, 4. 10 kali 0,1 ini 1. Jadi MR-nya adalah 64. Nah, setelah ketemu MR, berarti tugas kita selanjutnya adalah cari senyawaan yang ada di option ini yang MR-nya adalah 64. Gitu. Cari deh. SO2 MR 64. Bisa ngitung MR ya, kayak tadi ya, di soal nomor 1. Tinggal dijumlahin aja airnya. Ini MR-nya SO3 80, NO 30, NO2 46, O2 32. Oh ya udah. Dan yang kita cari yang MR-nya 64, berarti jawabannya adalah yang A gitu. Jadi langsung kita masuk rumus aja di sini. Ada pertanyaan soal yang ini? Soal nomor 2 pakai yang O duluan, beda O-nya. O-nya dibuat sama. Senyawaan satunya dibuat 3 ya. Nanti kakak share deh coretannya ya. Nanti kakak share coretannya. MR lainnya tahu dari mana segitu dihitung ya. MR-nya dicari satu-satu ya, MR-nya. Ini kan kita dapat 64 nih MR-nya. Ya, dari hasil hitungan kita dapat 64. Nah, di sini kita hitung satu-satu MR-nya. Cara cepatnya nggak ada, ini simpel sih. Cepat kalau kita ngitungnya cepat ini. 64, oh ya udah cari yang MR-nya 64. Ini 0,1 nggak kuadrat, 2-nya punya V. AR-nya nggak kepake AR untuk ngitung MR masing-masing. Ini kan kalau kita mau ngitung MRSO2 berarti kan AR-nya si S ditambah 2 kali AR-nya O. And jadinya ARS S32 ditambah 2 kali 16, 32 juga, 32 tambah 32, 64. Gitu. Jadi MR-nya ini kita hitung sendiri dari nilai AR yang ada. Begitu. Ini masih di hukum dasar ya. Untuk AR kadang diketahui, kadang enggak. Biasanya yang enggak diketahui itu yang sudah umum. Misalkan O, C, H, N. Itu sudah umum. Biasanya bisa diketahui, bisa enggak. Ya, bisa diketahui, bisa enggak. Jadi yang sudah sangat umum, familiar, hafalin aja. Tapi kalau misalkan yang ribet nih, misalkan C, U, Z, N, A, G, P, B, itu kan jarang ketemu. Biasanya dikasih. Ya, biasanya dikasih. Jadi nggak usah khawatir ya. Kita nggak diharuskan menghafal semua tabel periodik gitu ya. Kalau mau dihafal boleh-boleh aja sih. Tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Dan tadi ya yang umum paling H gitu kan. Kemudian C, N gitu. Itu udah sangat umum sekali gitu. Jadi kadang diketahui, kadang enggak. O gitu ya. O juga sama. Kenapa soalnya kalau dijelasin kelihatan simpel ya, iya emang begitu ya. Biasa juga begitu, berarti kita kurang latihan aja.
Kita kurang latihan aja ya. Gitu. Jadi banyak-banyakin latihan aja ya. Oke, kita lanjut ya. Ini bisa kan ya? Bisa ya. Simple kan? Tinggal masukin rumus aja. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Soal yang keempat untuk challenge 1. Soal terakhir di challenge 1. Nanti kita lanjut challenge 2 ya, kalau masih ada waktunya. Oke, dua wadah A dan B memiliki volume yang sama sebesar 5 liter. Wadah A diisi 1,6 gram gas He, helium, airnya diketahui 4, dan wadah B diisi 38 gram gas X pada temperatur yang sama. Rasio tekanan gas dalam wadah A terhadap tekanan gas dalam wadah B adalah 4:5. Gas X adalah. Oke, di sini kita pakai rumusnya yang mana nih? Kita lihat, ada dua gas, ya kan? Ada gas helium dan gas X. Kemudian di sini pada temperaturnya sama, tapi tekanannya beda. Tahu dari mana bedanya? Di sini ada rasionya. Rasio tekanan gas A dan B sekian, 4:5. Artinya berarti kan beda. Ya, tekanannya beda. Nah, karena tekanannya beda, walaupun temperaturnya sama, kita nggak bisa pakai Avogadro. Ya, Avogadro tekanan dan temperatur harus sama. Tapi di sini, di soal yang keempat, temperatur dan tekanannya itu berbeda. Jadi, kita harus pakai hukum yang lain. Apa Saya hukumnya? waktu itu Kita temennya pakai Yasin di Irak berapa? gas ideal, PVNRT. Saya Ya. balik 22.000 itu ngkung. Ya, kita pakai yang PP sama dengan NRT. Nah, karena di sini yang diketahui adalah rasio tekanannya, atau si P-nya, P ini tekanan, dan temperaturnya sama, gitu ya. Temperaturnya sama, dan volumenya juga sama. Kita bisa buatkan seperti ini. P sama dengan NRT per P, P-nya kita ke bawahin ya. Nah, nilai volumenya sama dan temperatur sama, berarti ini bisa kita abaikan aja. Temperatur dan R itu kan R tetapan ya, temperatur sama kita abaikan. Kemudian volumenya sama kita abaikan. Ya, ini kita abaikan ya. Sehingga nilai yang kita perhitungkan cukup nilai P tekanan dan N mol. Ya, tinggal P sama N-nya aja. Nah, kita punya rasio tekanannya nih. Tekanan gas si siapa tadi? Helium sama X gitu ya. Ya udah, bandingin aja deh. Tekanan gas helium per tekanannya gas X itu sama dengan molnya helium per molnya X. Ya, ini kita buat perbandingannya aja. N P sama dengan N gitu kan. P sama dengan N, P sama dengan N. Gitu. Udah. Dari sini masukin aja angkanya. Gitu. Ini rasionya 4:5 dari sini ya. Ini 4:5 rasionya P gas helium sama gas X-nya. Kemudian molnya, di sini kakak langsung nih. Ini biasa rumusnya massa per AR. Untuk helium masanya 1,6 per AR-nya 4, jadi 1,6 per 4. Terus kemudian gas X-nya 38 gram per MR-nya. Kita nggak tahu MR-nya berapa. Nah, karena yang di sini nggak ada nilainya adalah MR, berarti ya udah kita hitung MR-nya berapa. Gitu. Nah, ini tinggal main coret-coretan gitu ya, atau kalau bingung kalian boleh pakai kalkulator. Nggak bisa sih ya. Usahakan dari sekarang jangan pakai kalkulator ya. Usahakan. Karena nanti di UTBK kalian nggak pakai kalkulator. Jadi biasanya dari sekarang ya. Mumpung masih lama. Nah, ini 4-nya bisa ke bawah. 4 kali 4, 16. Ini nanti bisa langsung kita coret di sini. 4 kali 4, 16. Ini kita coret. Maka kita punya nilainya di sini tinggal 10. Karena itunya 1,6. Ya, 10 dibagi 5 dapat 2. 38 dikali 2 nanti dapat MR-nya adalah 76. Nah, cari lagi deh. Mana yang MR-nya 76 di antara pilihan yang ada. N2 MR-nya 28, 14 kali 2. Yang B NO2 berarti 14 ditambah 16 kali 2. Dapatnya 46. Yang C, N2O3, 14 dikali 2, 28 ditambah 16 kali 3, 48. 28 ditambah 48, dapatnya 76. Oh, berarti udah ketemu tuh yang 76. Jawabannya yang C.
Ada pertanyaan? R tetapan gas ya. Ya, R-nya tetapan gas yang nilainya 0,082. Kak, mau Ya. nanya, Kak. Boleh. Kenapa R-nya dicoret ya, Kak? R kan tetapan. Sama berarti kan nilainya? Oke, Kak, makasih. Ya, sama-sama. Kak, mau nanya Kak. Ya, boleh. Tadi kan kata kakak R-nya itu tetapan, tapi kan tetapan si R itu kan ada nilainya Kak, 0,82 itu Kak. Iya. Nggak, maksud saya Tapi kenapa kan dicoret gitu? nilai R di helium dengan nilai R di gas X sama nggak? Sama. Berarti boleh Sama, dicoret ya kalau sama. Iya, coret aja. Nah, ini kan suhu sama volume sama kan? Makanya kita coret. R juga sama. Ya udah kita coret aja gitu. Kalau kalian mau hitung total, nggak masalah. Nggak masalah. Ya, nggak masalah. Tapi itu akan memperpanjang kerjaan. Gitu ya. Memperbanyak kerjaan kita dan tambah bikin lama gitu. Yang sama buangin aja, karena di sini kita mau membandingkan. Ya, kalau mau bandingin yang sama-sama ya udah biarin aja gitu. Gitu. Kenapa Kak, bisa pakai itu rumus empatnya tekanan kenapa atom? bisa jadi 10 ya, Kak? Ini coret-coret aja. 4 kali 4, 16 kan? 16 sama 1,6, dapatnya 10. Ini kan 4-nya ke bawah. 4 kali silang. Kalau 4 bisa, kali 4, 16. kalau ada yang Nggak sama tuh coret dikali aja ya silang Kak. ya, Kak? Kali silang, ini kali silang. Gimana tadi yang mau nanya? Kalau misalkan yang sama dicoret aja ya Kak, biar cepet. Iya. Kalau kita mau ngebandingin, nilai yang sama buang aja. Kita nggak pakai itu. Gitu. Kalau biar tahu kalau RT sama, volumenya dicoret pas gimana Kak? Ya lihat aja, soalnya ada pernyataannya nggak gitu kan? Artinya volume sama, ya udah buang aja. Temperatur sama, ya udah buang aja. Nilai R karena tetapan ya udah pasti sama, buang aja. Tapi ingat ya, di sini kita karena membandingkan makanya kita buang. Tapi kalau dia tidak membandingkan, misalkan di sini cuma ada helium nih, atau cuma ada gas X deh, katakan cuma ada gas X-nya aja, diketahui temperaturnya berapa, diketahui volumenya berapa, berarti jangan dicoret, karena itu kita pakai. Tapi kalau kita ngebandingin, berarti pasti ada yang dicoret. Gitu. T-nya suhu ya, T-nya suhu, temperatur. Ciri-ciri soal. Kalau ngomongin gas, ini kan ngomonginnya gas ya. Ngomongin gas itu kita mainnya, kalau hukum dasar cuma ada 3. Gas ideal, yang ini ya, VVNRT, Avogadro, atau Gay-Lussac. Gas itu cuma 3 itu, kalau kita ngomongin tentang hukum dasar. Nah, kapan kita pakai ideal, kapan kita pakai Avogadro, kapan kita pakai Gay-Lussac? Gay-Lussac dipakai kalau ada reaksinya. Ini kan nggak ada reaksi kan? Nggak ada reaksi, berarti kita coret, nggak pakai Gay-Lussac. Avogadro, kalau tekanan dan temperaturnya sama, suhu dan tekanannya harus sama. Nah, di sini suhunya sama, tapi tekanan beda. Berarti kita nggak bisa pakai Avogadro. Satu-satunya yang mungkin adalah gas ideal. Ya udah kita pakai gas ideal. Gitu. Rumusnya kayak sama, ini fisika? Iya, sama. Terus tadi ada juga katanya rumusnya sama kayak yang tekanan osmotik. Ya sama, gitu. Karena prinsipnya sama. Tekanan osmotik turunan rumus dari ini, gitu. Rumus dasarnya ini. Ya, ini, ya rumus dasarnya ini gas ideal. Nanti bisa diturunkan dapat rumusan yang di tekanan osmotik gitu. Berarti kalau misalnya kita mau melakukan pencoretan kayak gini Kak, berarti itu tergantung soalnya kayak yang dicari apa. Kalau perbandingan boleh kayak gini, tergantung sama. Iya, kalau perbandingan coretin aja. Coret-coretin aja yang sama-samanya buangin aja gitu ya. Itu cuman bikin ribet aja gitu. Ya, kalau tekanannya sama, suhu sama, pakai yang tadi, Avogadro, V1N1, V2N2. Boleh. Kalau Gay-Lussac ada reaksinya. Misalkan gas X bereaksi dengan apa, menghasilkan apa, gitu. Ada reaksinya di situ pokoknya. Dan semuanya gas. Nah, kita bisa pakai Gay-Lussac. Gitu. Tapi kalau nggak ada reaksinya, ya jangan pakai Gay-Lussac. Gay-Lussac harus ada reaksi. Gitu. Contohnya gimana ya, Kak? Misalnya,
gas hidrokarbon dibakar sempurna oleh oksigen, menghasilkan gas karbon dioksida. Di situ ada reaksi nggak kalau dari kalimat itu? Ada, Kak. Ada. Nah, kalau ada berarti kita pakai gelusak. Makasih, Kak. Kita sama-sama. Oke, bisa ya? Bisa ya? Bisa Kak, bisa. Oke, sip. Nah, ini soal challenge 1. Ini kunci jawabannya. Masih ingat? Pada ingat kalian jawabnya apa? Benar berapa? Salah berapa? Bisa lah ya? Insya Allah bisa. Nah, untuk yang soal challenge 2, ini waktunya tinggal sedikit lagi. Bentar. Untuk yang soal challenge 2, kalian ada masalah nggak? Masih ingat nggak soalnya? Soal challenge 2? Masih ingat soal ini? Soal yang tadi, ya, udah ditutup. Belum dikirim memang ya? Ini soalnya nggak ada. Oh, nggak ada ya? Soal challenge belum di-share ya soal challenge ya? Ya, dan nanti kakak share yang ini, di sini udah ada coretan jawabannya, jadi sekalian ya. Nanti dikasihin ke kakak hostnya. Gitu. Stoikiometri hukumnya cuma ada 6. Hukum kekalahan massa, perbandingan tetap, perbandingan berganda, Gay-Lussac, Avogadro, dan gas ideal. Cuma ada 6. Nah, ini soal challenge yang kedua. Ingat nggak soalnya? Soal challenge kedua ini ngomongin tentang kadar, terus kemudian rumus kimia, dan hitungan kimia. Oke, kita lihat ya soalnya. Singkat mungkin. Nah, ini soal yang pertama untuk challenge yang kedua. Soal yang pertama, suatu senyawa hidrokarbon mengandung unsur karbon sebesar 80%. Bila 0,1 mol senyawa tersebut mempunyai massa 3 gram, rumus molekul senyawa tersebut adalah. Oke, yang ditanya rumus molekul, kita punya persentase, punya mol, punya massa. Ya. Nah, apa yang perlu kita cari dulu? Kita bisa nyari, pertama adalah MR. Ada mol, ada massa. Kita bisa cari MR-nya. Nyari MR tinggal massanya kita bagi dengan nilai molnya. Massanya 3 gram, molnya 0,1. Jadi dapat MR-nya 30. Nah, kalau misalnya ya, kalian kepepet banget habis ini, misalkan udah sampai sini nggak tahu caranya ngapain lagi, ya udah cari aja yang MR-nya 30 gitu ya. Itu cara yang ya udahlah, kalau udah mentok banget lah ya. Udah mentok banget, cari MR-nya dulu aja gitu. Nanti kalian cari itu di A, B, C, D, E yang MR-nya 30. Tapi kalau misalkan kalian pede gitu kan, bisa ngerjain ini dengan cara yang benarnya gitu, sehingga pilihannya nggak ngaco gitu kan. Beda. Setelah ketemu MR, kita cari rumus empirisnya. Nyari rumus empiris, bandingin molnya, mol si C sama mol si H-nya ini kita bandingkan. Karena yang diketahui persentase ini kita anggap sebagai massa dari si karbonnya. Ya. Jadi persentase atau massa si karbon banding ARC ya, dibandingkan dengan persentase H per AR-nya H. Ini kan sama dengan massa per AR, massa per AR ya, sama dengan mol. Nah, ya udah tinggal hitung deh. Ya, ini nanti dapatnya seperti ini. Persentase C-nya 80% dari sini. Untuk H-nya, sisanya ya, karena kan persentase 100, jadi 100 dikurangi 80, jadi kita dapat persentasenya 20, ARC-nya 12, ARH-nya 1. Nah, ini untuk memudahkan aja, ini kakak buat sama penyebutnya 12. Jadi buat 12 semua, jadi yang 20 ini kita kali 12, dapatnya 240 per 12. Ini 12-nya kita bisa buang nih, nggak coret aja gitu kan, diabaikan. Jadi perbandingannya 80 banding 240. Nolnya bisa kita buang kalau bingung hitungnya, jadi 8 banding 24.
perkecil, kita bagi 8, berarti dapatnya 1:3. Nah, berarti rumus empirisnya, karena dia 1:3, rumus empirisnya C-nya 1, H-nya 3, CH3. Nah, setelah ketemu rumus empirisnya, ya hitung deh MR rumus empirisnya berapa? MR dari CH3, C-nya 1, H-nya 3. Jadi 12 tambah 3 kali 1 dapatnya 15. Rumus molekulnya berarti, ini rumusannya ya, rumus molekul itu Re kali N. N-nya di sini bilangan bulat, hati-hati bukan mol. Untuk nyari bilangan bulat di sini, N-nya itu dapat dari MR rumus molekul dari sini, dibagi dengan MR rumus empiris dari sini. Nah, udah masukin angkanya 30/15, dapatnya 2, berarti si rumus molekulnya, ini rumus empiris tadi, si CH3, kita kalikan nilai N-nya, yaitu 2. Berarti C-nya kita kali 2, H-nya kita kali 2. Dapat C2H 6. Jadi jawabannya adalah yang B. Begitu. %, H-nya 100 dikurangi 80 ya. Ini kan 80% nih, persentase kan total 100. Jadi ya udah 100 kurangi 80 aja sisanya. Kak, itu persentasenya itu udah pasti 100% ya Kak untuk keseluruhannya? Iya, kan namanya juga persen. Persen itu kan berarti per 100. Jadi pasti totalnya 100. Gitu. Nah, untuk yang nyamain MR, kalau tadi mentok nyampe MR doang gitu ya. Kalau misalnya MR-nya nilainya beda semua, ya pasti benar. Tapi yang jadi masalah kalau misalkan kalian menemukan dua senyawa yang MR-nya sama misalnya, gitu ya. Tapi itu biasanya sih agak jarang ya. Karena biasanya kan senyawanya sama nih. C sama H isinya. Gitu. Jadi totalnya biasanya sih beda. Nilai MR-nya beda-beda biasanya di option itu. Jadi kita bisa aja benar. Pas, insya Allah benar gitu ya. Insya Allah beda semua. Kalau beda semua, kita bisa aja langsung cari yang MR-nya 30, hitung satu-satu dah, gitu kan, hitung satu-satu. Nah, ini MR-nya enak, kecil, 30. Gimana kalau misalkan MR-nya besar, gitu ya. Kalau MR-nya besar kan pusing di kitanya, hitung satu-satu, malah lebih enak langsung, gitu kan. Nah, untuk yang rumus molekul per rumus empirisnya, yang ini ya, dari sini nih, yang ini. Ini untuk memperoleh rumus molekul, itu kita mengalihkan rumus empirisnya dikalikan dengan N. N-nya bilangan bulat. Bisa 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, jadi yang kita butuhkan adalah nilai N ini. Nilai N ini bilangan bulatnya berapa? Kita harus mengalihkan si rumus empiris ini dengan kali berapa gitu. Nah, nyarinya itu dengan memasukkan nilai MR rumus molekulnya dibagi dengan MR rumus empirisnya. Ya, jadi rumus molekulnya ini, MR rumus molekulnya kita bagi dengan MR rumus empirisnya. Rumus molekul MR-nya tadi kita peroleh dari sini. Ya, dari sini kita peroleh MR rumus molekulnya 30. Rumus empiris MR-nya kita hitung di sini 15. Jadi 30 bagi 15 dapatnya 2. Jadi ya udah, si CH3 ini, si rumus empiris CH3 ini kita kalikan 2. C-nya kali 2 jadi C2, H-nya kali 3 jadi H6, jadi C2H6. Begitu. Oke, gitu untuk soal yang nomor 1. Ya, ini 1:3. Iya, dari sini CH3 ini yang kita hitung MR rumus empiris dari sini ya. Dari sini. Gitu, paham? Ini waktunya sudah habis sepertinya, karena kan 40 menit ya harusnya ya. Bagaimana ini Kakak host? Mau dilanjut apa disudahi? Terserah sih. Kalau mau disudahi. Ya, Kak, itu kan sempat tuh kan 80/12 banding 20/1. Sama dengan 80/12, 240/12. Itu tuh dideketin dari angka penyebutnya ya, Kak? Iya, samain penyebutnya. Ini untuk memudahkan aja. Kalau kamu misalkan mau dihitung manual, 80 dibagi 12 gitu, dapatnya berapa gitu kan? Ini boleh-boleh aja. 20 bagi 1 dapatnya berapa ya boleh-boleh aja. Ini untuk memudahkan aja. Kakak ngitungnya samain penyebut, nanti tinggal bandingin atasnya doang kan lebih enak.
Gitu. Oke Kak, paham. Makasih. Sama-sama. Kalau senyawannya diketahuinya ada CH sama O yang diketahui persennya cuma 1, unsurnya gimana? Nggak ada, pasti diketahui minimal 2 gitu ya. Kalau ada 3 pasti minimal 2, disisain cuma 1 yang nggak ada. Nggak mungkin yang diketahui 1 tapi 2-nya nggak ada gitu. Kalau misalnya ada soal seperti itu, misalkan ada cuma salah satu doang nih, CHO, tapi yang diketahui C-nya doang. Berarti kita caranya nggak pakai ini. Pakai cara yang lain, tergantung data apa yang kita punya di soal. Gitu ya. Gitu. Oke. Yang ini bisa nomor 1? Bisa ya? Lanjut ya. Bisa Kak, bisa. Oke, kita lanjut. Persen massa bisa diganti massa? Iya, bisa. Boleh, sama aja. Oke, kita ke nomor 2. Amonium nitrat mempunyai rumusan NH4NO3 mempunyai berat molekul 80. Persen nitrogen ARN yang 14 pada senyawa tersebut adalah, ya udah ini mah tinggal masuk rumus aja. Ini udah dikasih yang gampang nih ini. Rumusnya masih ingat? Nyari persentase N. Berarti massa N kita bandingkan dengan massa molekul. Nyari massa N berarti ARN-nya kita kalikan dengan indeks. Dibagi dengan MR gitu ya, atau berat molekulnya. Jadi rumusannya nanti akan seperti ini. Persentase N sama dengan indeks N kali ARN per MR dikali 100%. Udah, masukin angka aja kalau yang ini mah. Indeks N-nya 2, AR-nya 14, MR-nya ada 80 kali 100%. Ya udah dia dapat berapa tuh? Ada yang bisa ngitung ini cepet. 0 sama 0 bisa kita coret, 14 sama 8 kita bagi 2 aja. Jadi 7 sama 4, 2 sama 4 bisa kita coret. Ya, di sininya jadi dapat 2. Ini 10 bagi 2 dapat 5, 5 kali 7 35. Oke. Ini hitung biasa ya, hitung biasa aja. 35 oke gitu ya. Berat molekul iya MR ya sama dengan berat molekul. Massa molekul relatif MR, berat molekul MR sama. N-nya 2 iya, dari N-nya kan ada 2 di sini, jadi ya kita kali 2 gitu indeksnya. Indeks itu jumlah atom. Jumlah atom. Kalau indeks N berarti jumlah atom N. N-nya ada berapa? Kan N-nya ada 2, ya berarti kita kali 2 gitu kan indeksnya. Ya jumlah atom N-nya gitu ya, jumlah atomnya. Gitu. Kalau N-nya ada 3 ya berarti indeksnya 3. Kalau N-nya ada 4 ya kita berarti kalinya 4 gitu. Gitu, bisa yang ini? Ada pertanyaan? Bisa Kak, bisa paham. Bisa ya. Yang ini mudah ini. Yang ini mudah. Kita lanjut ya. Soal nomor 3. Kakak host maaf nih ya. Jadinya lebih banyak nih. Oke, soal nomor aja dulu. Oke, siap. Soal nomor 3. Perhatikanlah reaksi termit berikut, belum setara. Fe2O3 ditambah Al, Fe ditambah Al2O3. Massa besi 3 oksida yang dibutuhkan untuk menghasilkan 7 gram besi adalah. Oke, ada kalimat belum setara. Bukan kalimat ya, ada ya di situ ada keterangan katanya belum setara. Berarti apa yang harus dilakukan pertama? Setarain, ya. Reaksinya setarain dulu. Fe2O3 ditambah Al menjadi Fe ditambah Al2O3. Setarain. Setarainnya gimana? Fe di sini Fe-nya ada 2 ya, koefisien 1. Berarti Fe-nya kita kali 2. Al-nya ada 2 di Al2, berarti ini kita kali 2 untuk Al-nya. Ya, O-nya 3 udah sama. Oke, setara. Kemudian setelah kita menyetarakan reaksi, nah kita lihat data apa yang kita punya. Kita punya 7 gram besi. Nah, kita punya data massa dari si Fe. Diapain nih? Massa Fe-nya, ya udah kita cari molnya. Berapa mol dari si Fe? Cari mol, massa per AR. 7 per 50. 7 per 56. Nah, 7 per 56 berapa? 1 per 8. 1 per Pakai 8. pecahan aja, gitu ya.
1/8 ya. Pakai pecahan lebih enak daripada kalian hitung 0, gitu. Koma. Iya benar. Jadi pakai pecahan aja biarin. 1/8. Nah, karena yang ditanya adalah massa besi 3 oksida, berarti si Fe2O3 Udah, kita Papa. harus nyari berapa mol Fe2O3-nya. Caranya gimana? Pakai perbandingan koefisien. 1/2. Kali bagi Bagi 2 kali 1. Atau Iya, kali bagi 1. 2. Kali 1/2 gitu ya. Atau kalau Iya. ada yang Oh bingung, iya. Ya. kalau kakak Ya, biasanya soalnya dulu ya, kalau zaman SMA biasanya kalau bingung nyari dikali 1 per berapa atau berapa per berapanya, lebih enak kita bagi aja ke koefisiennya dia sendiri. Jadi 1/8 ini kita bagi 2, berarti dapatnya 1/16. Hasilnya Itu boleh, Kak? boleh. 1/16 ini kita kali dengan koefisien yang mau dicari. Kita mau nyari siapa? Kalau mau nyari Fe23 berarti kali ke koefisiennya dia. Kalau mau nyari AL berarti kali ke koefisiennya AL. Kalau mau nyari AL23 berarti kali ke koefisiennya AL23. Boleh. Nggak apa-apa, sama aja. Jadi 1/8 bagi koefisiennya sendiri jadi 1/16. 1/16 kali 1. Oh, kita dapat molnya 1/16. Nah, kalau udah ketemu molnya, yang dicari massa ya udah. Cari masukin rumusnya. Massa mol dikali MR. Berapa MR-nya? Nah, MR-nya 160. 160. 10. MR-nya 160, ya udah masukin 1/6 dikali 160 kan enak nyoretnya tuh. 16 sama 16 Ya. coret, sisa 10. 10. D. Yang D ya jawabannya. Ada pertanyaan yang ini? 160 dari mana? MR nih di atas ada ya? 160 nih ada. Diajarin 1/2 kali 1/8. Iya sama aja. Boleh kayak gitu boleh. 1/16 ini 1/8 dibagi 2 kali 1. Cara setarain. Kita mulai dari yang ribet dulu. Sorry. Nah, ya. Untuk yang setarain gini. Ini kan yang ribet-ribet itu Fe2O3 sama Al2O3. Kita mulai dari yang ribet-ribet. Boleh pakai Fe2O3, boleh Al2O3. Kita ambil yang Fe2O3, kasih aja yang ribet-ribet ini koefisiennya 1. Fe-nya di sini ada 2 kan? 1 kali 2, Fe-nya 2. Di sini Fe-nya 1. Berarti biar sama-sama 2, berarti Fe yang di kanan ini kita kali 2. Kan? Biar sama nih jumlah Fe-nya. Kemudian di sini O-nya 3. O-nya udah 3 sama kan? Nah, yang ribet lagi di sini ada Al2O3. Al-nya 2, Al-nya 1. Berarti di sini yang kita rubah gitu ya. Ini kita kali 2 biar sama-sama 2 Al-nya. Begitu, guys ya. Caranya tarainnya gitu. Jadi pakai kira-kira aja permisalan gitu ya. Kasih 1 di yang ribet-ribet menurut kamu mana gitu ya. Gitu. Ada pertanyaan soal yang ini? Ada? Paham, Kak, paham. Lanjut aja. Paham ya? Oke. Sip. Oke, satu soal lagi terakhir. Soal yang terakhir nomor 4. Sebanyak 5,4 gram logam Al direaksikan dengan 1.500 ml lautan HCl 0,8 menurut persamaan reaksi. Ada reaksinya, ada koefisien di situ 2Al ditambah 6 HCl menjadi 2Al Cl3 ditambah 3H2. Ada koefisien berarti reaksinya udah setara ya. Volume gas yang terbentuk pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm adalah yang SS nanti ya. Nanti kakak share aja slide-nya biar enak ya. Oke, nah di sini mirip seperti nomor 4, tapi bedanya adalah kita datanya lebih banyak. Mirip sama nomor 3, tapi datanya lebih banyak. Kita punya 5,4 gram logam Al, jadi jumlah Al yang diketahui direaksikan dengan 1.500 larutan HCl 0,8. HCl-nya juga diketahui. Nah, ada dua data padas nyawa yang berbeda gitu kan, berarti dua-duanya kita cari molnya.
ini reaksinya ya, kita tuliskan dulu. Ya, Kak. Reaksinya udah setara, di sini pasti ada koefisien. Nah, molnya kita cari masing-masing. Berapa mol Al? Nyari mol berarti biasa massa per AR, massanya 5,4, kemudian AR-nya 27, berarti 5,4 dibagi 27 dapat 0,2 mol. Terus HCl, ini juga kita cari molnya, karena datanya ada. Ya, mol Kali HCl-nya, volume. nah, konsentrasi kita kali volume. Konsentrasi Ingat, kali volumenya dibuat dalam liter. Ya, dibuat dalam liter. Di sini masih 1.500 mili. Berarti kita bagi 1.000. Bagi 1.000 ya. Jadinya 1,5. 0,8 dikali 1,5 dapat 1,2 mol. Nah, kita punya data masing-masing mula-mulanya AL 0,2, HCl-nya 1,2. Dari sini kita harus menentukan siapa yang habis duluan. Apakah AL atau HCl? Ya, mana yang habis nih? AL-nya atau HCl-nya? Yang habis yang mana? Yang lebih sedikit. Mana yang lebih sedikit? Kecil. Yang lebih kecil siapa? Kecil. AL. Yang AL. AL. Tapi AL. hati-hati ya, untuk menentukan yang lebih sedikit, kita nggak langsung gitu aja ngambil dari data mula-mula. 0,2 dibandingin sama 1,2. Bukan dari situ kita bandinginnya. Tapi mol mula-mulanya kita bagi dulu sama koefisien masing-masing. Bagi 0,2 kita bagi koefisien. 2. Bagi koefisien ya. 0,2 bagi 2 dapatnya 0,1. 1. Yang 1,2 kita bagi 6 dapatnya 0,2. 0,2. Baru 0,1 sama 0,2 ini yang kita bandingin. Mana yang kecil? Oh, yang kecil adalah 0,1. Ya kan? 0,1 yang kecil nih. Berarti yang 0,1 ini yang jadi patokan. Dia yang habis. Ya, benar-benar. Gitu ya. Nah, berarti yang bereaksinya, karena yang ditanya nih, kalau mau langsung ya, ini kan kita biasanya ngerjain soal itu diburu waktu kan. Kalau mau langsung, yang penting udah dapat patokannya ini, si 0,1 ini, kita langsung cari gasnya aja. Ini kan yang diminta volume gas yang terbentuk. Siapa gasnya? H2. Ya, jadi langsung si 0,1 ini, hasil bagi dari AL, dibagi koefisien, si 0,1 yang kecil, kita langsung kalikan dengan koefisien dari si H2. Jadi langsung aja kali 3. Jadi di bereaksi di H2, kita langsung dapat 0,3. Nah, kalian kalau mau langsung ketemu jawabannya, ya udah langsung olah aja si 0,3 itu. Tapi kalau misalnya kalian ngerjain soal dari sekolah, misalkan esai gitu kan, berarti mau nggak mau kan ditulis semua gitu ya. Nanti 0,1 ini kita kalikan dengan koefisien masing-masing. 0,1 kali 2 untuk AL, berarti dapat 0,2. 0,1 kali 6 untuk HCl, berarti dapat 0,6. 0,1 kali 2 untuk HCl3, berarti 0,2. 2. Ya, sehingga nanti kita dapat sisanya untuk yang sebelah kiri kita kurangi, sebelah kanan kita tambahkan 0,2 kurangi 0,2 habis, ini 1,2 kurangi 0,6, 0,6, ini 0,2, ini 0,3 dapat 0,3. Dan fokus kita kan di sini doang sebenarnya ya. Jadi yang di bereaksi AL, HCl, AlC3 kalau kalian mau skip boleh. Itu karena yang kita butuhkan cuma si H2-nya doang. Gitu. Nah, setelah ketemu mol H2, ya udah langsung aja. Karena kondisinya 0 derajat 1 atm. 0 derajat 1 atm itu berarti STP. Ya, kondisi standar. Kalau kondisi standar, kita menggunakan rumus yang ini. Volume sama dengan mol dikali 22,4. Nah, udah. Masukin aja. Molnya ada 0,3 kali 22,4. Dapat 6,72. Jadi jawabannya adalah yang A. Begitu. Ada pertanyaan untuk soal nomor 4? Itu pilih 0,3 itu sesuai dengan pertanyaannya, Kak? Iya, yang 0,3 ini kan yang diminta volume gas kan? Iya. Volume gas, gasnya H2. Oh ya udah, berarti yang kita pakai molnya si H2 langsung aja sebenarnya. 0,2 bagi 2, 0,1. Yang penting kita udah tahu siapa yang jadi patokan atau siapa yang habis. Nanti dari situ langsung aja pakai perbandingan koefisien. Oke, Kak. Gitu.
Nah, apa tadi pertanyaannya ya? Koefisien itu yang mana? Koefisien itu yang angka depan ini ya. Ini 2, 6, 2, 3 ini koefisien. Angka yang di depannya ya. Kenapa mau mula-mula dibagi koefisiennya? Ini untuk menentukan siapa yang habis. Kalau misalnya nilai di sini misalnya ya, yang 1,2 ini kakak ganti jadi 0,5 misalnya. 1,2 ini kakak ganti HCl 0,5. Kalau kita langsung aja dari 0,2 sama 0,5 misalnya, itu kan yang lebih kecil tetap 0,2 kan? Tapi kalau kita bandingin koefisiennya, di sini ya, misalkan ya, kita langsung tiba-tiba pakai 0,5. Coba kita pakai perbandingan koefisien. Kalau ini 0,5, langsung pakai yang 0,2 berarti ya. 0,2 sama 0,5 misalnya. Bentar. Misalnya nih ya, ini misal aja di sini pakai 0,5 diganti angkanya si HCl. Nah, berarti kan yang kecil tetap 0,2 nih. Kalau langsung kita pakai perbandingan koefisien menentukan bereaksi di bawahnya, 0,2 dibagi 2, 0,1 dikali 6, berarti 0,6. Padahal mula-mulanya 0,5. Mungkin nggak mula-mula 0,5 bereaksinya 0,6? Nggak mungkin kan? Masa di sininya minus 0,1, nggak mungkin sisa itu minus. Gitu. Sisa itu nggak mungkin minus. Gitu. Jadi kita harus bagi dulu sama koefisien masing-masing. Ya, untuk menghindari hal-hal yang seperti itu. Kita bagi koefisien, baru hasil baginya itu yang kita bandingin siapa yang habis. Tahu dari mana gas yang terbentuk H2? Nah, ini ada keterangannya. Ini S ini berarti padatan, solid. Aquos, Aki, ini berarti larutan. Aki, larutan. G itu gas. Berarti yang ditanya gas, kan? Jadi H2 pakainya ya. 22,4 rumusnya? Iya, 22,4 dari rumus ya. Rumusnya udah segitu tandanya. 0,3 sama 0,6. 0,3 mana ya? Ini 0,3 ini. Pakai ini, 0,1 kali 3, 0,3. 0,3 ditambah 0 awalnya berarti 0,3. 0,6 ini, 0,1 ini kita kalikan dengan 6, koefisien dari HCl. Jadi dapat 0,6. Dikali sama 0,1. Iya, karena ini udah dibagi ke koefisiennya dulu, baru dikali. Sama kayak tadi, bagi koefisiennya dulu ke koefisiennya dia sendiri, baru kemudian kita kali dengan koefisien yang mau kita cari. Atau kalau mau pakai yang 0,2, berarti kamu pakainya 0,2 dikali 3/2. Jadi ujungnya sama aja. Ya, intinya, kita pakai perbandingan koefisien untuk yang bereaksi itu. Kak, nggak bisa kah pakai yang 0,2 yang setelah dibagi sama koefisien? Iya, nggak bisa. Ya kan kalau 0,2, yang ini misalkan. Yang atas itu yang 1,2 dibagi ini, iya. Nah, iya, yang nggak bisa. Yang nggak bisa kalau 0,2 pakai yang ini nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena dia lebih besar. Yang jadi patokan itu yang lebih kecil. Jadi hasil baginya, yang jadi patokan itu adalah yang lebih kecilnya siapa. Karena yang lebih kecilnya 0,1, yang ini, ya kan? Lebih kecilnya 0,1, berarti patokannya punya AL. Kamu mau pakai hasil bagi 0,1 di sini, atau pakai 0,2 mula-mulanya si AL, boleh. Karena patokannya AL. Gitu. Berarti Cuman patokannya yang paling kecil ya, Kak? Iya, patokannya yang paling kecil. Jadi di sini yang harus dicari adalah patokannya yang mana dulu. Kita mau patokannya siapa? AL-nya atau HCl-nya? Gitu. Oke, terima kasih. Iya, sama. 0,2 di bawah HCl3. Ini 0,1 kali 2. Koefisiennya kan 2 nih. 0,1 kali 2, 0,2. Kalau kondisinya nggak standar, pakai rumus apa? Kondisinya apa dulu? Apakah dia yang membandingkan dengan kondisi gas lain, atau dia masih kondisi tertentu? Kalau dia pakai kondisi tertentu, berarti kita pakai rumus yang tadi. PV sama dengan nRT. Masukin aja ke situ. Tapi kalau dia membandingkan dengan kondisi gas lain, berarti kita pakai yang Avogadro. N1/P1 sama dengan N2/P2.
Kalau bukan STP, beda ya, beda. Tergantung kondisinya apa. Kalau setelah dibandingin sama koefisien hasilnya sama gimana? Ya nggak apa-apa. Kalau dua-duanya sama nih 0,1, 0,1 ya udah terserah mau pakai patokan yang mana karena sama aja. Gitu. Tiga h jadi 0,3 tadi ya. 0,3 dari 0,1 kali 3. Di TBK keterangan gas aqueous ya biasanya sih ditulis. Biasanya sih ditulis. Kak, misalkan ini Kak, ini kan yang atas kan ada 0,1 kurang dari 0,2 ya Kak. Ya. Halo? Nah, Ya. itu kan tadi kan permisalannya misalkan sama-sama 0,1, tapi yang Nah. M-nya ini tetap lebih gedean yang AL, Kak. Itu Ya, nggak tetap apa-apa. boleh Kak pakai yang mana aja? Boleh, yang penting hasil baginya. Oke. Yang penting hasil baginya. Kak, terima kasih. Ya. Oke, kenapa 1,2 kurangi 0,6 nggak ditulis? Karena kita nggak butuh ya, ini nggak dibutuhin. Kamu mau tulis boleh, lengkapin boleh, tapi nggak ya nggak apa-apa. Tahu dari mana membandingkan? Ya di sini pasti dikasih soalnya berapa volume gas yang terbentuk pada kondisi ketika dibandingin berarti kan? Kita. Gitu. Oke ya, itu sudah ya. Udah Kak, udah paham kok. Oke. Rumusnya nanti banyak, yang penting ada kimianya, ada aplikasinya pasti ini ya. Oke, ini yang bisa Kakak sampaikan. Kalau masih bingung juga, silakan konsultasikan. Oke? Oke, sekian dulu untuk pertemuan kita kali ini. Mohon maaf sekali karena lebih waktunya sampai setengah jam. Nggak apa-apa Kak. Jadi lebih paham Kak, nggak apa-apa. Bapak Kak, makasih ya Kak. Oke, sekian dari Kakak Hiri. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Makasih Kak. Oke, terima kasih Kak Amar atas materi hari ini. Untuk teman-teman yang belum mengisi link absen, boleh diisi terlebih dahulu di link yang sudah Kakak kirimkan melalui kolom chat. Terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam Ambis Ekstra hari ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, besok nggak ada jadwal lagi ya Kak? Untuk besok, tunggu sebentar, Kakak cek dulu ya. Oke. Besok itu ada di jam ada paling itu bahasa Indonesia Ambis Ekstra di jam 11. Oke Kak, siap. Terima kasih Kak. Oke.